Halo sih gue, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Jadi malam ini tuh ceritanya lagi lampu mati dan di luar sana lagi hujan. Tapi entah kenapa saya malah kepikiran untuk membuat video ini. Jadi video ini tuh menuruti permintaan dari teman-teman yang mengikuti saya mulai dari channel lawas saya yaitu Bilik Saya Turtle. Di channel lawas dulu saya sering bikin video tentang creepy story atau paranormal experience, karena kemarin ada temen yang mengikuti dari channel lawas terus menemukan channel ini. Dia bilang, kenapa kamu nggak bikin video creepy story lagi, kan ini udah kualitas videonya udah lebih bagus. Nah, anehnya entah kenapa di saat lampu mati ini saya malah kepikiran untuk bikin video itu. Jadi ini adalah video perdana untuk tema Our Creepy Story. Bagi teman-teman yang udah membaca buku Awake ini pasti udah nggak asing sama istilah Our Creepy Story, karena di buku Awake ini adalah kumpulan cerita-cerita creepy yang dialami oleh seluruh penghuni sarang Clover. Jadi buku ini tuh berdasarkan kisah nyata yang kami alami. Apa itu sarang Clover? Sarang Clover itu sebenarnya adalah rumah dari orang tua saya yang kebetulan dijadikan markas untuk berkumpul oleh penghuni sarang Clover itu masih sanak saudara lah ya istilahnya. Nah terus kemudian kami sepakat untuk memberinya nama sarang Clover yang artinya rumah penuh cinta. Gak nyambung ya, emang gak nyambung banget, tapi gak usah disambung-sambungin juga. Jadi menuruti permintaan teman-teman, kali ini saya akan kembali dengan membawakan sebuah creepy story dari markas lama. Jadi buat teman-teman yang udah baca buku Awake atau yang udah baca tentang creepy story di blog saya, Bilik Saya Turtle, atau di akun Wattpad atau di akun Storyal, pasti udah nggak asing sama istilah Our Creepy Story ini. Jadi cerita yang akan saya ceritakan kali ini adalah cerita dari markas lama. Markas lama ini udah nggak asing banget sama hal-hal yang berbau creepy, sama hal-hal yang berbau mistis ya. Jadi nggak heran kalau kebanyakan cerita creepy berasal dari markas lama. Kejadiannya udah lama banget, kira-kira puluhan tahun yang lalu, saat saya masih SMP. Jadi kebiasaan penghuni sarang Clover itu adalah pada hari-hari tertentu, misalnya kalau pas hari libur tanggal merah gitu ya, dulu itu banyak banget yang nginep di markas. Nah karena markas lama itu sebuah rumah dinas yang kondisinya lumayan sempit dan cuman ada 2 kamar, jadi setiap para penghuni sarang Clover nginep itu kita gelar tikar di ruang tamu, bobok bareng-bareng di sana. Nah malam itu juga gitu, jadi ada sekitar, kalau saya nggak salah inget itu ada sekitar 7 orang penghuni sarang Clover termasuk saya yang penghuni tetap markas itu tidur bareng. Jadi kita menggelar tikar tidur bareng di ruang tamu termasuk Tunjung. Nah teman-teman yang udah baca Awake atau Our Creepy Story juga pasti udah nggak asing sama yang namanya Tunjung. Tunjung ini adalah makhluk limited edition Jadi Tunjung ini adalah makhluk limited edition, makhluk unik dan langka yang kebetulan hidup di sarang Clover juga. Dia memiliki kelebihan, atau dia ini abnormal gitu ya, jadi memiliki kelebihan bisa melihat apa yang manusia normal nggak bisa lihat dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Malam itu Tunjung juga ada di markas bersama kami. Seperti biasa kami kalau ngumpul pasti beranjak tidurnya itu menjelang tengah malam gitu ya, biasanya jam 11, jam 12 atau bahkan kadang lewat tengah malam. Nah waktu itu setelah kita bercengkrama cerita nggak karu-karuan ngalornya itu sampai menjelang tengah malam, kita semua sepakat untuk tidur. Lampunya sempat nyala mati lagi. Jadi setelah semua tidur, tiba-tiba sekitar pukul 1 malam itu Tunjung kebangun karena kebelet pipis.
Nah, untuk menuju ke kamar mandi ini, dari ruang tamu kami harus melewati ruang kecil yang ya ruang tengah gitulah ya, yang punya pintu tembusan ke belakang. Nah, karena Tunjung ini orangnya pemberani, begitu dia kebelet pipis ya udah bangun dan gak bangunin yang lain, langsung berniat menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, ketika dia sampai di ruang tengah yang punya pintu menghubungkan ke bagian luar rumah, bagian belakang dari rumah dinas itu, dia mendengar bunyi aneh. Jadi kayak bunyi bruk 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 gitu, kayak sesuatu yang nabrak-nabrak ke pintu. Tunjung sempat menghentikan langkah. Kalau bukan hanya Tunjung sih, kami di Markas Lama tuh rata-rata kalau sama hal-hal yang creepy itu udah kayak biasa ya. Justru kami tuh kalau terjaga sampai tengah malam tuh takutnya kalau ada orang jahat seperti maling misalnya. Nah, malam itu Tunjung pun punya pikiran seperti itu. Wah, jangan-jangan ini maling gitu. Jadi dia tuh menghentikan langkah di dekat pintu itu sambil menajamkan telinganya dia untuk mendengarkan ini bunyi apa sih gitu. Ternyata berulang-ulang terus buk buk buk, kayak bunyi sesuatu yang menabrak pintu, kayak sesuatu yang berusaha mendobrak pintu. Nah, karena dasarnya Tunjung ini orangnya pemberani ya, nggak punya rasa takut sama sekali, daripada balik membangunkan yang lain, dia memilih untuk membuka kelambu dan mengintip ada apa sih di luar jendela atau di luar rumah. Pelan-pelan dia mendekati jendela di rumah, jendela di Markas Lama itu, jendela belakangnya berbentuk persegi dan cuman kaca doang yang nggak bisa dibuka. Jadi tahu kan jendela paten gitu loh yang nggak bisa dibuka, jadi cuman bentuknya persegi, terus di tengah-tengah persegi itu ada kacanya. Pelan-pelan dia mendekati jendela itu, lalu menyingkapkan kelambunya dan menengok keluar. Ternyata bunyi duk-duk-duk itu berasal dari seekor babi hutan yang menabrak-nabrakkan tubuhnya ke pintu belakang Markas Lama. Ya, jadi ada seekor, kalau orang sini nyebutnya celeng ya, ada seekor celeng menabrak-nabrakkan tubuhnya, jadi kayak gitu ke pintu belakang Markas Lama. Tunjung tercenung dong, pasti dia kaget. Ini beneran ada celeng masuk kampung, maksudnya kayak gitu kan. Emang kalau di Markas Lama itu bagian belakang dari markas itu sungai, jadi rumah terus jarak sekitar 2 meteran itu terus ada sungai kecil. Nah, di seberang sungai itu kebun tebu, jadi kayak ya hutan gitulah ya, situasi berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang muncul itu anjing atau ular itu masih umum, nah itu babi hutan. Jadi si Tunjung juga mikir, ini masa ada babi hutan bisa masuk ke area warga gitu. Tapi dilihatin terus sama dia. Nah, si babi hutannya itu masih terus menabrak-nabrakan tubuhnya gini ke pintu. Lalu karena dia si Tunjung ini kesel ya, mungkin nyadar bahwa makhluk ini, si babi ini bukan hewan beneran. Akhirnya pintunya, tangan kirinya ini menggebrak pintu, prak, dan dia masih ini kan, masih kelambunya masih dibuka gini, jadi masih ngintip ini. Terus yang tangan kirinya ini gebrak pintu, digebrak, beruak. Begitu digebrak, babinya itu langsung noleh ke atas gini. Jadi dia bertemu pandang sama si Tunjung, lalu si babinya kaget dan lari ke arah hutan itu, bukan hutan sih, ke arah kebun tebu itu. Lalu si Tunjungnya cuman, oh jadi itu tadi kamu toh ceritanya. Jadi dia itu ketemu sama babi ngepet. Paginya begitu kita terbangun, waktu sarapan bareng, baru deh si Tunjung membagikan ceritanya bahwa semalam itu dia waktu kebangun mau pipis nggak sengaja lihat babi ngepet yang nubruk-nubrukin badannya ke pintu belakang markas. Begitu dikasih tahu, dia langsung minta kita semua yang ada di situ, termasuk orang tua saya, untuk mengecek uangnya. Apakah ada uang yang
hilang gitu. Alhamdulillah uang kita masih aman. Gak serem ya? Ya lumayan sih ya. Jadi kebetulan karena ini episode perdana dan kebetulan yang saya ingat adalah cerita si Tunjung ketemu babi ngepet ini. Jadi saya sengaja membagikan cerita ini. Semoga saja ini bisa mengobati kerinduan teman-teman yang sudah mengikuti saya dari channel Lawas untuk paranormal experience atau Our Creepy Story. Jadi di channel ini nanti bakalan saya kasih nama Our Creepy Story aja ya. Jadi biar lebih khas sarang clover banget. Nanti insya Allah di video berikutnya saya akan membagikan creepy story lainnya yang terjadi di sarang clover. Terus kalau yang tanya kenapa sih kalau untuk creepy story itu terbitnya di blog, di Wattpad, di Storyal kok lama banget. Jadi gini, sekalian klarifikasi di sini ya. Kalau creepy story yang kami bagikan itu kan memang berdasarkan kisah nyata yang kami alami. Nah, untuk mempublikasikannya itu kami harus meminta izin dari pihak mereka dengan perantara si Tunjung. Jadi kalau mereka nggak memberi izin kami untuk menceritakan kisah mereka, ya kami nggak bakalan bisa menceritakan. Itulah kenapa untuk update creepy story itu nggak bisa sesering kayak cerita-cerita cerpen atau puisi kayak gitu. Jadi memang kami harus benar-benar menyeleksi cerita yang boleh dibagikan ke khalayak ramai dan yang tidak, karena kalau tidak mendapat izin nanti resikonya yang menanggung juga kami. Jadi buat teman-teman yang demen sama cerita-cerita seram berdasarkan kisah nyata, bisa beli buku ini. Belinya bisa lewat saya. Nanti saya tulis di description box ya infonya, sekalian promosi. Gak apa-apa lah, namanya juga promosi dagangan sendiri ya kan, bukunya sendiri ya kan. Ini termasuk salah satu buku bestseller dari kami. Jadi banyak banget yang demen sama buku ini, dan buku ini tuh sebenarnya menimbulkan teror pada beberapa pengasuhnya. Nanti insya Allah di next video saya bahas ya. Oke, cukup untuk cerita creepy hari ini di episode perdana ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat yang udah menonton. Kau mau matur, thank you. Bye bye.